Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan malam hari ini kita masih dikaruniai banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali bertatap muka setelah libur, Pak ya. Pakai libur kemarin ya. Libur yang cukup lama ya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kembali apa yang sudah pernah kita mulai, yang mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapatkan kebaikan di dunia sekaligus menjadi asbab kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan juga beliau sunnahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya, mungkin sebelum kita mulai, pertama saya ingin mengajukan mohon maaf ketika jadwal saya di bulan Ramadan qadarullah 2 kali saya tidak datang. Qadarullah bertepatan dengan waktu itikaf yang saya melaksanakan itikaf full, jadi nggak keluar dari masjid Pak. Jadi mohon maaf untuk yang 2 kali pertemuan itu saya tidak bisa hadir. Kemudian yang kedua, mumpung masih Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amalan kita di bulan Ramadan yang kemarin dan tidak merusak apa yang telah kita pintal selama 1 bulan penuh tadi itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan di bulan-bulan berikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah adalah salah satu di antara surat-surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah di Makkah, berjumlah 9 ayat yang menjadi peringatan bagi kita untuk berhati-hati dari beberapa sifat buruk yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Surat Al-Humazah disebut juga dengan suratul Khutamah. Surat Al-Humazah disebut juga dengan surat Al-Khutamah. Khutamah adalah salah satu di antara nama neraka ya. Salah satu di antara nama neraka yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Terkait dengan asbab nuzulnya, tidak ada asbab nuzul secara khusus terkait dengan surat ini, sebagaimana dulu pernah kita sama-sama pelajari bahwa asbabun nuzul atau asbab turunnya Al-Quran itu adalah pertanyaan yang turun disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turun ayat menjawab pertanyaan itu, atau ada satu peristiwa yang dialami oleh Nabi
atau para sahabat, kemudian turun ayat menjelaskan tentang peristiwa itu. Sebagian besar ayat atau surat di dalam Al-Quran bahkan tidak ada asbab nuzulnya. Jadi hanya beberapa surat atau beberapa ayat saja yang memiliki asbab nuzul. Jadi kalau kemudian kita mencari asbab nuzul dari setiap ayat atau dari setiap surat, kita akan kesulitan untuk mendapatkannya karena memang hanya sebagian kecil, kurang lebih sekitar 40% saja dari surat-surat atau ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memiliki asbab nuzul. Sisanya Allah turunkan tanpa asbab. Sisanya Allah turunkan tanpa asbab. Wailul likulli humazatil lumazah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman di dalam ayat ini, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap orang yang suka mengumpat lagi mencela. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa al-hammaz atau al-humazah itu mereka yang mencela secara lisan. Sedangkan lumazah itu mereka yang mencela dengan tindakan. Walaupun ada banyak tafsir yang lain, sebagian menyebutkan sebaliknya. Al-humazah sebagaimana riwayat dari Mujahid itu adalah mencela dengan tangan dan mata. Sedangkan lumazah itu mencela dengan lisan. Sebagian yang lain mengatakan yahmazuhu wa yalmizuhu bilisanihi wa ainihi wa ya'kulu luhuman nasi wa yud'inu alaihi, yaitu mereka orang-orang yang mencela dan mengumpat dengan lisan dan juga matanya, memakan daging mereka serta melukai mereka. Sebagian lagi mengatakan yang disebut dengan humazah, lumazah itu adalah ta'anun mi'yabun, mu'ayyabun, yaitu orang yang mencela dan suka menyebutkan aib. Sedangkan hari ini kita dapati justru banyak candaan itu terkait dengan celaan dan juga umpatan. Ya, seringkali kita dapati di acara-acara televisi terkait dengan komedi dan semisalnya, kadang-kadang menyebutnya dengan mencela. Anak tuyul misalnya, itu dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan itu kita dapati banyak sekali. Yang kadang-kadang kalau nggak gitu nggak lucu. Bahkan ngelucunya ya memang dengan itu. Padahal bercanda di dalam Islam itu salah satu di antara syaratnya adalah tidak boleh mencela, tidak boleh mengandung dusta, ya, dan tidak boleh kemudian menyakiti hati orang lain. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara syarat bolehnya bercanda. Itu pun juga tidak boleh berlebihan. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Ar-Rabi' bin Anas mengatakan, al-humazah yahmizuhu fi wajhin wal lumazah min khalfihi. Humazah itu mencela tapi di hadapan orangnya. Sedangkan lumazah itu mencela tapi di belakangnya. Dan ini beberapa makna dari humazah dan juga lumazah yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Dengan tegas Allah mengatakan wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah orang yang humazah lumazah, yang mencela dan mengumpat. Di dalam banyak hadis Nabi SAW mengingatkan kita dengan kalimat al-muslimu laisa bita'anin wala la'anin. Seorang muslim itu bukan seorang yang suka mencela, wala la'anin, dan juga tidak suka melaknat. Melaknat itu mendoakan keburukan.
Laknat itu artinya adalah doa keburukan. Lawannya laknat apa? Lawannya laknat apa? Syafaat. Syafaat itu doa kebaikan. Sedangkan laknat itu adalah doa keburukan. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Maka hati-hati, bentuk apapun doa yang buruk untuk orang lain, termasuk untuk anak atau untuk orang tua atau untuk kerabat, itu semuanya adalah bentuk laknat. Dan itu tidak diperbolehkan karena seorang muslim dilarang untuk melaknat. Sebagian mufasir menerjemahkan ayat ini dengan ayat berikutnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah al-humazah lumazah. Siapa itu? Siapa itu orang yang disebut dengan humazah lumazah? Alladzi jama'a malan wa addada. Yaitu mereka orang-orang yang kemudian mengumpulkan harta dan juga menghitung-hitungnya. Aktivitas sehari-harinya itu hanya untuk melakukan aktivitas yang duniawi semata, tidak terfikir olehnya sama sekali untuk akhirat. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu di antara peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam ayat ini. Kita mungkin bisa perhatikan dari ayat dalam surat sebelumnya. Sebelum surat Humazah itu kan ada surat Al-Asr yang akan kita bahas di kemudian hari insya Allah ya. Al-Asr itu kan menyebutkan tentang ruginya seorang muslim ketika dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada dirinya. Sedangkan surat Al-Humazah ini menjelaskan ya, tentang salah satu di antara bentuk kerugian itu adalah ketika orang itu sibuk mengejar dunia dan melalaikan akhiratnya. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian ya, bagi kita. Makanya disebutkan di dalam di dalam surat ini, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Yang pekerjaannya setiap hari itu mengumpulkan harta dan terus menghitung. Dari pagi sampai pagi lagi itu sibuk ngurusi duit terus orang-orang apa. Yang lebih parah adalah dari pagi sampai malam cari duit tapi nggak dapat duit. Itu lebih parah. Dunia nggak dapat, akhirat juga tidak dapat. Itu lebih parah. Kalau dia nyari dunia dapat dunia masih mending, walaupun tetap rugi. Nanti kita akan bahas di Quran surat Al-Asr. Walaupun tetap disebut rugi, bahkan disebut di dalam surat ini dengan sebutan celaka. Ya. Namanya celaka itu berarti nggak beruntung, Pak, alias sial. Ya. Celaka itu berarti tidak beruntung alias sial tadi. Dan ini menjadi bagian dari yang harusnya menjadi perhatian kita. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan wajah ma'a fa'au'a, yaitu mereka orang-orang yang mengumpulkan harta dan meleknya itu memang untuk itu aja gitu, nggak untuk yang lain. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Muhammad bin Ka'ab mengatakan, jama'a malahu wa addada, ay alhahu maluhu bin nahar fa idza kana al-lailu nama ka'annahu jifa. Kata Muhammad bin Ka'ab, salah seorang di antara ulama kalangan tabi'in, mengatakan, alladzi jama'a malahu wa addadah, mereka adalah orang-orang yang dilalaikan dengan hartanya di siang hari, kemudian malam harinya tidur seperti bangkai, enggak bangun, enggak ujet-ujet bablas. Makanya yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir itu, orang muslim itu kalau malam ya tetap terbangun. Bahkan bangunnya paling
awal. Bahkan Nabi SAW mendoakan rahimallahu ummati fi bukuriha. Allah itu merahmati umatku dalam bukur. Bukur itu dari kata bakar. Kita mengenal nama Abu Bakar. Bakar itu artinya gasih, yang paling awal, yang paling dahulu dalam beraktivitas, yang paling pertama-tama, yang paling gasih itu namanya bukur tadi. Jadi Allah merahmati kita di bukur. Kalau secara makna literal, makna bukur juga diantaranya adalah di pagi hari, yaitu yang sudah sejak pagi itu sudah beraktivitas. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Yang siangnya nyari duit, malamnya tidur, dan itu aktivitasnya sehari-hari hanya untuk dunia saja, termasuk dicela. Apalagi ini siang malam nyari dunia, 24 jam non stop. Pagi buka, siang buka, sore buka, malam pun buka, sampai pagi lagi. Enggak tutup hanya untuk nyari dunia. Sholat enggak, makan pun sampai lupa. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Jadi sebenarnya layanan 24 jam itu lebih banyak buruknya daripada baiknya sebenarnya. Kalau dulu di dalam tradisi para salaf dahulu, yang baik itu memang malam ya untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu sebagai selimut. Yang harusnya seorang muslim itu malam ya istirahat. Bahkan Nabi itu tidak suka kalau orang sudah setelah Isya masih melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Entah ngobrol, entah nonton TV, entah apalagi mancing malam-malam, kecuali memang nelayan berangkatnya malam, Pak, itu beda perkara ya. Ini penelayan bukan kerjaannya siang malam mancing aja, ya nggak habis-habis. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dihati-hati. Ya, jadi salah satu di antara kebiasaan dulu para salaf, kalau sudah pada Isya itu istirahat. Bahkan bangunnya seawal mungkin. Nabi itu pernah bangun di awal malam, pernah bangun di pertengahan malam, dan selalu bangun di sepertiga malam yang terakhir. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan kita ini malam mau awal, mau tengah, mau akhir ini nggak tahu nih. Kadang-kadang kagetnya karena sudah qomat subuh. Masih mending, Pak, dengar qomat. Sampai jam 6 baru kebangun, kerinan itu yang lebih parah. Ya. Yang kadang-kadang ya kita merasakan, mungkin Ramadan kemarin kita itu kayaknya mudah banget gitu, bangun pagi, bahkan sebelum subuh pun bangun semangat. Ya kenapa, Pak? Mau sahur. Kalau sekarang ini ya di luar Ramadan tuh rasanya kok mau bangun sebelum subuh itu rasanya berat. Ya. Kecuali terbangun karena kebelet pipis, itu beda perkara. Ya, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Artinya mereka orang-orang yang paginya beraktivitas, malamnya tidur tanpa mengingat akhirat sama sekali saja sudah dicela oleh Allah, sebagaimana riwayat dari Muhammad bin Ka'ab. Apalagi yang pagi, siang, sore, malam nyari dunia, terus bahkan lupa tidur. Saya pernah ketemu orang-orang seperti itu, Pak. Bahkan orangnya cerita sendiri, saya dulu namanya tidur tuh di lebih dari 1 jam itu jarang. Sampai badannya itu kurus, Pak. Hari-hari ngurusin dunia aja. Dia sendiri cerita, sudah meninggal orang, Allah yarham. Jadi beliau itu CEO dari 9 perusahaan, hampir nggak pernah tidur. 9 perusahaan, dia CEO-nya, 1 orang. Ya.
Satu orang CEO dari 9 perusahaan. Penghasilan dia itu miliaran per bulan, Pak. CEO-nya dari 9 perusahaan. Per bulan itu miliaran. Ya, per bulan itu miliaran. Tapi kata dia, nggak ada nikmat-nikmatnya sama sekali. Nggak menikmati hidup saya. Duitnya banyak, mau kemana-mana bisa. Dia sendiri cerita, saya itu pagi bangun di Jakarta, nanti siang dikit udah di Bandung, nanti sore sudah di Medan misalnya, atau di mana. Jadi sehari itu dia bisa keliling Indonesia, Pak. Kalau kita ini mudik aja masih mikir, karena nggak punya duit. Ya. Ini bukan curhat tapi Pak ya. Ya. Ini bagian dari juga penting. Tapi ada orang-orang yang betul-betul Allah limpahkan rezeki yang luar biasa sampai kemudian aktivitasnya itu kalau cuma untuk ngejar dunia itu sepele bagi dia. Tapi itu tadi hampir nggak pernah tidur dari pagi sampai pagi lagi itu ya cuma ngejar dunia. Tidur itu paling lama 1 jam itulah tidur. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Nikmatnya itu ketika mengikuti ritme yang Allah sudah tetapkan. Malam ya istirahat, pagi ya beraktivitas. Beraktivitas pun juga tidak melulu dunia. Tapi waktu-waktu yang kemudian Allah tetapkan kita untuk mengingat Allah, kita mengingat Allah. Itulah kenapa Allah menegaskan di dalam ayatnya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi seorang mukmin sudah ditetapkan waktunya. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan bagi kita. Yahsabu anna malahu akhlada. Ia mengira bahwa hartanya itu akan membuat dia kekal. Dia mengira bahwa hartanya itu bisa menyelamatkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang lucu itu kan Pak, orang ketika muda sibuk mengejar dunia, mengumpulkan harta. Setelah tua, hartanya digunakan untuk membiayai dirinya karena dirinya sakit-sakit. Itu kan orang yang sengsara sebenarnya. Dia memforsir tenaganya, memforsir kesehatannya untuk mengejar harta. Setelah harta dia punya, hartanya ia gunakan untuk mengembalikan kesehatan di usia tuanya. Itu kan orang yang sengsara sebenarnya. Ya. Padahal kita lihat para sahabat itu, Pak. Para sahabat itu di awal mereka berjuang bersama Nabi SAW, rata-rata sahabat itu nggak punya apa-apa. Bahkan salah satu di antara asbab perang Badar, itu adalah untuk mengembalikan harta yang pernah diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Salah satu asbabnya. Karena ketika mereka berhijrah kan nggak boleh bawa hartanya suruh tinggal. Kalau nggak mau tinggal akan dibunuh dan diambil hartanya. Ya mending ditinggal hartanya, dia berhijrah bersama Nabi. Jadi berhijrah itu betul-betul nggak bawa apa-apa, Pak. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya saja itu meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Bahkan beliau ketika tiba di Madinah ditawari rumah ditolak, ditawari harta ditolak, ditawari istri ditolak. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Cukup pinjamkan saya 1 ekor kambing dan tunjukkan saya pasar. Ini Abdurrahman bin Auf, Pak. Kalau kita nih pilih ditawari dikasih duit apa ditunjukin pasar, ya pilih duit. Pasar mah gampang nanti gitu. Makanya BLT itu sampai ramai kalau lagi dibagi-bagi, Pak. Kantor pos itu bisa padat sampai jalanan macet hanya gara-gara orang antri pengen ngambil duit. Bahkan sebelum subuh pun udah datang pengen dapat antrian yang pertama. Padahal duitnya juga nggak seberapa, Pak. Tapi menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Dan itu bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Padahal kalau memang karep itu nggak usah pakai antri, tinggal diverifikasi, bikinin rekening, nanti suruh ngambil, sudah langsung dikirim ke rekening masing-masing, suruh ngambil masing-masing, silahkan kapan butuhnya. Kan lebih praktis loh, ya.
Kenapa pakai suruh antri-antri di kantor pos itu? Nggak tahu juga saya itu maksudnya gimana. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Sesuatu yang bisa dibikin mudah, kenapa dibikin sulit gitu? Ya. Ini kadang-kadang bingung juga saya melihat fenomena itu. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Ia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya di dunia. Ada banyak cerita. Yang paling masyhur di telinga kita adalah kisah Qarun. Ya. Yang Allah karuniakan harta yang banyak kepada dirinya sampai kuncinya saja harus dibawa beberapa orang yang punya kekuatan. Itu untuk gotong kuncinya ada, Pak. Bayangkan berapa besar gembok dan gudang hartanya tadi. Kuncinya saja harus digotong beberapa orang. Itu kayaknya malingnya aja udah males itu. Ya, lihat kuncinya aja udah males lah, apalagi mau lihat hartanya. Ya. Dan ini bagian dari yang kemudian juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Tapi ternyata hartanya bahkan menjadikan asbab dia celaka, bukan menyelamatkan. Dan hari ini kita banyak saksikan yang seperti itu. Jenengan kalau pernah membaca majalah Forbes tentang orang terkaya di dunia. Ya. Ada salah satu di antara orang terkaya, bahkan lebih kaya daripada pemilik Microsoft. Siapa? Bill Gates. Ya. Bill Gates itu ternyata orang terkaya kedua. Padahal ya, hari ini semua operating system sebelum berganti ke Android itu punya dia semuanya, Microsoft. Ya. Itu punya dia. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Kalau kita ini bingung mau beli apa, dia bingung ngabisin duitnya untuk apa, ya kan? Ada orang yang lebih kaya dari Bill Gates, orang Jerman, yang kekayaannya itu jauh lebih banyak daripada Bill Gates. Tapi dia meraih ketenangannya dengan apa, Pak? Bukan dengan ketika dia mendapatkan harta itu, tapi justru ketika dia memberikan seluruh hartanya tadi itu untuk sosial. Ini orang kafir, Pak. Orang kafir, bukan seorang muslim. Bill Gates saja itu punya Bill Gates Foundation. Punya sisi sosial untuk pengelolaan keuangannya tadi. Karena memang ternyata, Pak, apa yang sudah Allah tetapkan bagi kita dari syariat zakat, sedekah, fidyah, termasuk berbagi apapun yang kemudian sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, itu justru merupakan tingkat kebahagiaan tertinggi yang dimiliki oleh seorang manusia. Kalau manusia itu mendapatkan kepuasan, itu kebahagiaannya nggak lama, Pak. Tapi ketika kemudian dia memberikan sebagian apa yang dia punya kepada orang lain yang membutuhkan dan orang itu senang ketika dia beri, itu memberikan kebahagiaan yang jauh lebih lama. Nah, silakan buktikan. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Jadi ternyata ketika kemudian kita sharing, berbagi, itu lebih membahagiakan daripada kita miliki itu sendiri. Tapi fitrahnya manusia, Pak, itu pelit. Ini jadi masalah itu. Ya. Fitrahnya manusia itu pelit. Wa kanal insanu qatura. Manusia itu rata-rata pelit. Jangankan untuk hartanya, untuk waktunya aja kadang-kadang pelit. Allah terkait sholat itu kan cuma minta waktu kita, enggak banyak. Tapi berapa banyak orang yang meluangkan waktunya untuk sholat? Ya kita bisa lihat karpet yang berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terisi berapa? Itu sederhana. Padahal masjid ini ada di lingkungan yang padat. Lingkungan padat ini, Pak. Jalannya sampai nggak dapat jatah. Mobil satu lewat, mobil yang lain nggak bisa lewat, kan gitu. Ya kan? Saking padatnya. Ya. Tapi masjidnya nggak pernah saya lihat penuh untuk sholat 5 waktunya. Saya husnudonnya ada masjid yang lain di sana, ya. Jadi dibagi-bagi. Ya.
Ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Kadang-kadang kita ini berbagi waktu aja pelit, apalagi mau berbagi harta, lebih pelit lagi. Apalagi kecenderungan manusia itu ya cenderung pada harta. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantar. Manusia itu Allah jadikan hatinya itu condong kepada syahwat. Syahwat itu apa? 3. Wanita, anak-anak, harta. Dan ini yang kemudian menjadi tujuan utama kebanyakan manusia. Yang Allah di dalam ayat ini membantah dengan mengatakan kalla la yumbadanna fil hutam. Sekali-kali tidak, bahkan harta itu akan menjadi asbab mereka dimasukkan ke dalam neraka hutoma. Kata hutoma itu dari kata hatoma. Hatoma yahtim itu artinya yang menghancurkan, meleburkan. Setiap apa yang dimasukkan ke dalamnya langsung lebur, habis, hancur. Itu yang disebut dengan khutomah. Narullahi muqadah, yaitu api yang Allah nyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Ini sifat-sifat dari neraka khutomah tadi. Yang jilatan panasnya api itu sampai ke hati. Yang disentuh kakinya, tapi rasa panasnya sampai dalam hati saat itu juga. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, tingkatan neraka yang paling ringan azabnya itu adalah kakinya menempel di bagian ujung jilatan api tadi itu, yaghli minhuma dimabuhu. Otaknya langsung meleleh. Itu siksaan neraka yang paling ringan. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Nanti Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Ahwalu Ahlin Nar itu menjelaskan cukup panjang lebar tentang berbagai macam riwayat terkait dengan neraka yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya neraka seperti apa, penduduk neraka itu seperti apa, bagaimana kemudian bentuk azab-azab di dalam neraka itu. Yang kalau kita tahu hari ini neraka itu panas, ternyata di dalam neraka itu ada azab juga berupa sesuatu yang dingin. Ada sebuah lembah di neraka Jahanam itu yang memang Allah siapkan bagi penduduk neraka yang sudah bosan panas. Jadi kalau mereka bosan panas minta dingin, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam lembah yang sangat dingin tadi itu, yang dinginnya juga menyiksa. Panasnya menyiksa, dinginnya juga menyiksa. Akhirnya ketika dia baru masuk beberapa waktu di tempat yang dingin tadi itu, minta dibalikkan lagi ke tempat yang panas. Saking menyiksanya, sampai menghancurkan tulang dinginnya. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Itu salah satu bentuk azab-azab di neraka. Belum lagi nanti terkait dengan sifat penduduk neraka yang disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa gigi penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Jangan kalau yang pernah umroh lihat gunung Uhud sebesar apa, itu baru giginya penduduk neraka. Segede gunung Uhud. Giginya penduduk neraka itu segede gunung Uhud. Bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat yang lain, bibir neraka Jahanam. Jadi neraka Jahanam itu bentuknya seperti jurang. Dari bibir jurang itu sampai dasarnya itu 50 tahun jaraknya. Pernah suatu ketika Nabi SAW sedang duduk seperti ini. Sesungguhnya itu adalah 50 tahun yang lalu dijatuhkan dari bibir neraka Jahanam, sekarang baru nyampe dasarnya. Jadi kita bisa bayangkan
bagaimana besar-besarnya penduduk neraka nanti itu di neraka. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa neraka jahanam itu ditarik dengan 700 rantai. Ya. Saya lupa 700 atau 700 ribu disebutkan di dalam hadis. Yang masing-masing rantai itu ditarik oleh 700 malaikat. Masing-masing rantainya tadi ditarik oleh 700 malaikat. Karena gejolaknya yang sangat luar biasa, ibarat kuda yang mau bedal atau sapi yang mau bedal itu kan harus dipertahankan supaya dia tetap di tempatnya. Sampai seperti itu gambaran tentang neraka yang kemudian Rasul sampaikan kepada kita. Maka jangan pernah punya bayangan atau keinginan sebagaimana beberapa figur publik yang pernah mengatakan nggak apa-apalah masuk neraka nanti banyak ketemu artis Hollywood katanya. Iya kalau sempat. Kita kalau di tempat keramaian aja itu mau nyari orang aja susah, ya. Itu kalau tempatnya terang. Bagaimana kalau tempatnya gelap? Yang disebutkan di dalam sebuah hadis, api neraka itu dipanaskan selama 3000 tahun sampai menjadi hitam, saking panasnya. Jadi api yang paling panas itu bukan yang biru, Pak, tapi yang hitam. Dan di dunia api neraka itu sudah dicelupkan beberapa kali ke air laut, hanya tinggal sepersekiannya saja. Ya. Saya lupa apakah sepertujuhnya atau sepertujuhnya, saya lupa. Disebutkan di dalam sebuah riwayat itu, ya, yang seperti api yang kita dapati hari ini. Itu baru sepertujuhnya atau sepertujuhnya api neraka. Sedangkan api neraka itu beratus-ratus kali lipat lebih panas daripada api dunia. Sampai hitam pekat, Pak. Jadi jangan bayangkan nanti di neraka terang benderang karena banyak apinya. Justru gelap gulita. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita tentang ancaman neraka Allah yang disebut dengan neraka hutomah tadi itu. Yang sifatnya tadi, ya, allati tattari'u 'alal af'idah tahrikuhum ilal af'idati wa hum ahya. Jasad mereka itu sampai ke dalam hatinya itu terbakar padahal mereka masih hidup. Apalagi nanti orang kalau sudah di akhirat, Pak. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa nanti akan didatangkan kematian itu dalam bentuk seekor kambing kibas. Ya. Kemudian dipanggillah penduduk neraka dan penduduk surga. Ya ahlal jannati ta'alam, ya ahlan nari ta'alam. Wahai penduduk surga, lihatlah. Wahai penduduk neraka, lihatlah. Ini adalah kematian. Lalu kemudian kambing kibas yang merupakan perwujudan dari kematian tadi itu disembelih. Lalu kemudian dikatakan la khuludun wala maut. Sejak saat ini yang ada hanya keabadian dan tidak ada lagi kematian. Maka beruntunglah mereka yang dimasukkan ke dalam surga dan celakalah mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Karena mereka kekal di dalamnya dan tidak ada kematian lagi. Mati itu sebenarnya nikmat. Sesusah apapun kita, kalau sudah mati nggak susah lagi sudah, Pak. Sesakit apapun luka itu, kalau kita sudah mati, selesai sakitnya. Yang susah itu adalah sudah luka tapi nggak mati-mati. Sakit tapi nggak mati-mati, itu yang susah. Dan nanti di neraka itu seperti itu. Tubuhnya hancur, sakitnya terasa. Salah satu di antara hikmah kenapa kemudian penduduk neraka itu dijadikan seperti raksasa yang gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud tadi, yang fisiknya otomatis jauh lebih besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Liyadukul adab, untuk lebih merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kulit kita yang setipis ini, Pak, dengan postur tubuh kita yang sekecil ini saja, kena gores dikit aja sakitnya Masya Allah. Kena tusuk jarum sakitnya Masya Allah.
kena bakar api, sakitnya Masya Allah. Bayangkan kalau kulit yang rasanya cuma tipis tadi itu, yang memberi kita rasa sakit tadi itu, dijadikan lebih tebal dan lebih besar. Luar biasa ini. Saraf kita ini dijadikan lebih merasa, lebih tebal dan lebih banyak. Bayangkan. Jadi jangan pernah berharap untuk masuk neraka. Ya. Berdoanya makanya yang diajarkan Nabi itu, kita tidak hanya berdoa satu saja, tapi berdoanya yang komplit. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan aku mohon agar dijauhkan dari neraka. Makanya Allah juga menegaskan di dalam ayatnya dengan kalimat yang cukup tegas. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Karena nanti di akhirat itu ada orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga, tapi lewat neraka dulu. Bahkan disebut dengan istilah nanti di dalam tafsirnya itu sebagai al-jahannamiyun, para alumni neraka jahannam. Karena mereka masuk surganya setelah melewati neraka. Kita bisa bayangkan satu hari di neraka itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita di dunia. Maka jangan pernah berharap untuk masuk neraka. Maka doanya yang komplit, Pak. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jangan hanya Allahumma ajirna minan nar. Ya boleh juga, tapi dilengkapi Allahumma ajirna minan nar wa adkhilnal jannah. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Jangan sebelah aja. Karena nanti juga ada fenomena, nanti disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf, nanti ada tafsirnya sendiri. Surat Al-A'raf, kita masih surat Al-Humazah, masih jauh. Kita masih juz 30. Di surat Al-A'raf itu ada kalimat yang disebutkan bahwa ada nanti manusia yang Allah tempatkan di sebuah tempat antara surga dan neraka, yang ketika dia menengok ke atas melihat penduduk surga, dia mengatakan, ya Rabbi, jadikanlah kami termasuk bagian dari mereka. Ketika dia nengok ke bawah melihat penduduk neraka, dia mengatakan, ya Rabbi, janganlah engkau jadikan kami termasuk di antara golongan mereka. Masih ketar-ketir, Pak, di tengah. Neraka belum, surga juga belum. Maka kalau doa jangan sebelah, dilengkapi. Allahumma tadi ajirna minan nar wa adkhilnal jannah. Kalau pakai kalimat redaksi itu. Kalau pakai yang disebutkan di dalam hadis tadi itu, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Karena kita nggak akan selamat sampai betul-betul masuk surga. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Ya. Di satu sisi Allah dalam ayat ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dari beberapa akhlak yang buruk. Yang pertama terkait dengan lumazah, yaitu mereka orang-orang yang suka mencela, baik secara lisan, menggunakan isyarat mata, ataupun menggunakan tindakan. Termasuk Allah mengingatkan kita untuk tidak menjadi orang-orang yang suka sibuk dengan dunia dan melalaikan akhirat. Karena di akhirat nanti itu ada balasan bagi mereka yang tidak pernah ingat kepada Allah. Ya. Sampai kemudian disebutkan di dalam ayat yang Allah tegaskan di dalam Quran surat Al-Ma'arij kalau tidak salah, ketika Allah kemudian mengatakan, Rabbi lima ja'altani a'ma wa qad kuntu basir. Wahai Rabbku, kenapa engkau menjadikan kami ini buta, padahal kami dulu di dunia itu bisa melihat. Qala kadzalikal yauma, qala kadzalika, maka begitulah kami jadikan kalian buta, sebagaimana kalian dahulu di dunia lupa kepada kami. Maksudnya lupa dengan akhirat. Jadi lupa dengan akhirat, sibuk dengan dunia itu musibah. Jangan sampai kemudian kita
termasuk di antara orang-orang yang seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan juga memberikan petunjuk kepada kita serta hidayah kepada kita untuk bisa menapaki jalan-jalan kebenaran dan kebaikan-kebaikan yang menghantarkan kita kepada keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita, menyadarkan dan memotivasi kita untuk terus berbuat baik tanpa lelah. Lelah di dunia itu biasa, tapi jadikan lelahnya itu tetap lillah, supaya kemudian rasa capek kita, usaha kita, apa yang kemudian kita sudah upayakan itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.